Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dapatlah kita hadir di tempat ini untuk mengikuti kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Al-Anbiya di ayat 24 sampai dengan 29. Sebagaimana biasa, sebelum kita bahas secara tafsiriyah, kita terlebih dahulu membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amit takhadhu min dunihi aliha. Amit takhadhu min dunihi aliha. Qul hatu burhanakum. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qalbi man qalbi. Aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu annahu la ilaha illa ana fa'budun. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qalu ittakhadhur rahmanu waladan subhana. Wa qalu ittakhadhur rahmanu waladan subhana. Bal ibadum mukramun. Bal ibadum mukramun. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amri. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amri. Wa hum bi amrihi ya'malun. Wa hum bi amrihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يسفعون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allamahu. Kita bersyukur kepada Allah yang menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab sebagai petunjuk dan penjelasan akan petunjuk itu. Sabda Rasulullah, sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baiklah saudara sekalian, kita melangkah ke pemaknaan secara tafsiriyah. Kita mulai dengan ayat 24. Jadi pada ayat yang kita bahas ini dari 24 dan 29 pada intinya adalah mengingatkan kembali bahwa hanya Allah lah yang patut disembah dan hanya Allah lah yang memberi petunjuk kebenaran. Dan kebenaran itu adalah melalui Al-Quran. Kalau sangkaan-sangkaan ataupun pikiran-pikiran itu tidak akan sampai pada kebenaran sejati. Kebenaran sejati adalah Al-Quran. Dan Rasulullah memesankan, berpeganglah pada dua yang aku tinggalkan. Jika kau berpegang pada dua ini maka kau akan selamat, tidak akan tersesat. Yaitu Quran dan hadis. Ya. Quran ini mengandung ayat-ayat yang merupakan garis besar. Sedangkan hadis itu adalah penjelasan-penjelasan tentang perilaku tingkah laku Rasulullah SAW, dan juga dari hadis-hadis itu yang memberi penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Seperti salat itu. Salat itu dalam Al-Quran hanya dinyatakan waktunya, yaitu pada saat munculnya fajar, kemudian pada saat tergelincirnya matahari. Ya, itu dalam Al-Quran hanya disebut itu, dan kemudian pada datangnya malam. Tetapi hadislah yang menjelaskan tentang salat itu secara rinci. Ini memperingatkan kembali tentang orang-orang yang mengingkari ayat Allah yang terjadi bukan hanya pada zaman Rasulullah SAW, tapi juga pada zaman-zaman sebelumnya. Jadi selalu ada yang mengingkari. Mereka mengikuti orang bapak-bapak orang tua mereka. Ya. Kalau diajarkan tentang risalah yang dibawa oleh Rasul, mereka mengatakan kami mengikuti ajaran kami punya bapak, ibu, nenek moyang kami. Padahal mereka itu menyimpang. Ya. Itu penyimpangan itu banyak disebabkan oleh faktor-faktor kepentingan dunia, cinta dunia. Ya. Kalau orang yang jujur, insya Allah dia akan menerima ajaran Rasulullah ini, ajaran para rasul. Dan kita ketahui bahwa di setiap zaman itu orang-orang yang mengingkari itu adalah orang yang mampu, orang-orang kaya atau pemuka-pemuka. Biasanya orang-orang miskin, pengikut-pengikut itu ya taat saja. Ya. Kita ketahui penantang di zaman
Rasulullah Muhammad SAW di kaum Quraisy adalah orang-orang kaya, orang yang mampu, termasuk paman Rasulullah sendiri. Karena mereka merasa terganggu kepentingannya dengan mengikuti ajaran Rasul. Karena mereka itu menyembah berhala yang bisa diatur-atur. Jadi kalau dia berbuat dosa, dia gampang saja datang ke berhala minta ampun. Berbuat maksiat minta ampun. Datang ajaran Rasulullah dan tidak semudah itu. Ya. Makanya mereka menantang karena terganggu kepentingannya. Jadi di sini diingatkan tentang adanya orang-orang yang menantang, tetapi di sini juga dijelaskan tentang adanya orang-orang yang menaati perintah Allah. Karena memang pada prinsipnya hidup di dunia ini hanya dua, mengikuti ajaran Allah, petunjuk Rasul, atau mengikuti kehendak hawa nafsu. Secara keseluruhan hanya dua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran, hadis Nabi itu turun di negara Arab pada zaman Nabiullah Muhammad. Dan di dunia ini mungkin sudah tersebar manusia-manusia. Seperti juga kita di Sulawesi ini, mungkin ada pada zaman Syekh Yusuf baru orang mengenal agama Islam. Pada zaman ada Dato' Ribandan, Dato' apa yang membawa agama Islam ini. Bagaimana nasib orang yang tidak pernah tahu Al-Quran? Artinya sebelumnya itu karena tidak ada yang menyampaikan. Tidak ada yang menyampaikan itu bagaimana itu isi Al-Quran, bagaimana itu hadis. Jadi apakah dianggap membangkang itu orang yang tidak pernah tahu? Bahkan mungkin di tahun-tahun abad ini mungkin masih banyak orang yang tidak pernah tahu Al-Quran di daerah-daerah pelosok. Bagaimana nasibnya itu kan? Karena memang tidak pernah tahu. Tidak pernah. Beda sekarang karena banyak ustaz, ulama apa sampai di pelosok. Bagaimana yang di Papua? Mungkin ada orang karena tidak pernah dengar bagaimana itu Al-Quran. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan pertanyaan yang umum, Pak Ustadz. Ya ada dua orang teman saya itu mereka berselisih tentang yang mana yang efektif ketika kita akan membaca Al-Quran. Yang pertama ini dia mengatakan dia memiliki metode. Ya ini mungkin agak tidak lazim ya sebagaimana biasa kita lakukan. Yaitu dia memiliki metode membaca satu ayat. Jadi misalnya dia baca surah Al-Asr, dia membaca satu ayat kemudian membaca artinya. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi seperti itu. Jadi setiap dia baca Al-Quran itu dia potong-potong dengan artinya. Ini kan mungkin bagi kita tidak jarang dapat yang seperti itu. Biasanya kan kita baca terus, misalnya kita baca terus 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar kan. Nah, tapi dia ini teman saya yang satu ini memiliki metode seperti itu. Dan ketika saya tanya, dia bilang katanya inilah metode yang efektif. Karena selama ini katanya kita kita baca Al-Quran tapi kita tidak tahu artinya. Jadi bagaimana kita mau sampai kepada penghayatan, bagaimana kita mau sampai pada pengamalan kalau kita hanya membaca saja lafaznya tidak tahu artinya. Jadi menurut dia ini metode yang efektif menurut dia. Karena
tujuan Al-Quran kan sebenarnya di situ katanya, pengamalan, pemahaman dan pengamalan. Kemudian ada teman saya yang satu, mungkin juga sama seperti kita, dia baca langsung saja begitu, tidak baca artinya, dan dia pakai target. Jadi misalnya dia targetnya itu 1 hari 1 juz. Mungkin juga ada yang kita seperti itu. Jadi 1 bulan itu dia dapat dia bisa selesaikan hatam 30 juz. Yang mungkin saya juga saya termasuk juga itu nanti di bulan Ramadan baru kita seperti itu ya. Tapi ini saya punya temannya satu, dia memang target seperti itu. Jadi 1 juz 1 hari, 1 bulan itu 30 juz. Jadi dia tidak baca artinya. Dan ketika berdebat dengan temannya satunya, dia malah bilang, justru inilah sebenarnya yang disunnahkan. Jadi yang disunnahkan katanya itu memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi bukan memperbanyak membaca artinya. Jadi dia target itu 1 juz 1 hari itu katanya disunnahkan itu. Jadi kalau mungkin ada dari Bapak, yang mana yang kedua ini yang cocok sebenarnya? Apa kita baca juga sama artinya? Yang ini mungkin akan lambat ya. Ini pasti akan lambat kalau dengan artinya. Yang kedua kalau kita baca apakah yang kedua kita baca saja tanpa mengatur artinya? Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan ayat sebelumnya, itu ayat ke-23. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai tentang apa yang diperbuat. Ini saya jadi Allah tidak ditanya tentang Allah ya. Yang ditanya adalah kita yang makhluk ini, apa yang kita perbuat. Apakah ayat ini bisa juga termasuk dengan perdebatan yang selama ini selalu terjadi, yaitu tentang zat Allah, bahwa di mana Allah? Apakah Allah di langit, atau Allah tidak terbatas ruang dan waktu? Apakah ini ayat bisa dikatakan termasuk itu, bahwa tidak usah kamu tanya di mana Allah, tapi tanyalah apa yang kamu perbuat untuk pertanggungjawaban kepada Allah. Apakah ayat ini bisa dikasih masuk begitu? Ataukah memang memperdebatkan mendiskusikan keberadaan Allah itu juga penting? Ataukah dengan ayat ini dia istilahnya secara eksplisit mengatakan bahwa itu jangan kamu berdebat tentang itu, jangan kamu diskusikan tentang itu, lebih bagus kamu memperbanyak amalmu, karena yang akan ditanya adalah amalmu, bukan akan ditanya tentang zat Allah begitu. Apakah bisa ditafsirkan seperti itu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.